awalnya sempat kayak keluar saja, dan kalau begitu kan saya bilang tidak, itu masih bisa dicarikan solusinya seperti itu, cuman memang itu hanya dalam keadaan darurat saja seperti itu. Jadi memang terus terang jurnalis tidak bikin kaya, tidak iya. bakalan bikin kaya kita, tapi jurnalis itu membuat kita mungkin memberi berkah buat orang lain. Betul. Oke, mungkin harta tidak kaya, tapi wawasan kaya. Iya. Saya takut diharapkan Pak sama yang preman di depan. Takut diharapkan sama preman Pak. Yang di belakang sob. Wih, bayangkan mukanya bahasa saya begini. Dia nggak main harpun. Apa? Main injek kaki. Petani Danau Poso cor kaki di depan gedung DPRD. Ini cor kaki atau semen kaki ya? Bahasa yang betul ini. Yang mana yang betul sebenarnya? Susah juga ya tulis naskah atau narasi TV ini. Gimana ini Pak? Ngapain sob? Tulis naskah Pak, belajar. Belajar naskah? Iya, mau jadi jurnalis Pak. Oh, Iya. tumben. Iyalah. Belajar mau berkembang Pak, memang kau di situ terus tidak berkembang. Kok jadi kepompong terus, tidak pernah jadi kupu-kupu. Pengen jadi jurnalis ini. Iyalah. Ya. Apa? Kau tahu kah? Tulis. Kalau aku sih nggak tahu. Cuma aku punya teman. Serius? Iya serius. Ah, Dia jurnalis nih, cewek. cewek. Cantik. Nah nanti bisa dilihat sendiri. Tapi Untuk ajar saya boleh. boleh. Tunggu ya. Kalau mau penasaran, aku teleponin dulu. Sip. Oke. Ini bagus Pak, dapat ilmu baru ini. Asli. Halo. Woi Pak, nelfon balik sini Oh, Pak. sorry. Kameranya terhalangi, Sorry. balik sini. Halo. Ya, Ya Pak Busman. Pak Busman. Pak Busman. Pak Busman atau Om Busman? Om Busman. Tempat melapor. Halo Pak Busman. Boleh dibantu saya untuk dipanggilkan kawan saya yang cewek itu. Ya. Yang jago sebagai jurnalis itu. Iya, oke, Pak. Terima kasih, ditunggu, Pak. Ya, Pak Busman. Ditunggu. Tunggu ya kita. Berapa lama? Nggak lama. Tadi dibilang OTW katanya. Oh, TW. Oke. Oke. Boleh. Mana Pak? Mana orangnya? Mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepat Cepat, kan? Pak. Pakai Silakan, kartu. silakan. Boleh keluar Pak? Silakan. Kami boleh berduduk Pak. Silakan. Silakan masuk. Iya. Aduh, gimana? Kayak pernah lihat. Kenalan dulu dong. Halo. Lana. Halo Bu. Ibu apa ya? Mbak Kak Tini. Oh, Kak Tini. Lebih akrab kan? Iya. Kalau ini namanya Nana. Kayak pernah lihat Pak. Di mana itu? Saya pikir dulu Pak. Di mana? Coba lihat di mana kemarin. Aduh. Nana. Di mana ya? Pernah lihat saya? Nana Mirdra. Nana panjang. Oh, Nana panjang, celana panjang. Celana, Nana, iya celana. Pernah lihat? Oh, di TV. Oh, iya, di TV. Padahal pakai masker. Waktu ini. TV. Kalau yang Saya lihatnya waktu TV free service. Iya Pak. Tempat servis TV saya lihatnya. benar. Ya kan itu kan servis TV ada TV-nya yang lain bisa nonton. TV rusak. free Iya, service. betul, TV betul, rusak. benar juga. Tidak, TV-nya tukang servis kan hidup. Iya, Saya nontonnya di situ, Pak. Iya, Lihatnya di betul, situ. betul. kalau ibu ini tahu. Jangan ibu, Belum kenal. Kakak Tini. Oh, memang kau jarwo sini untuk Tini. Kakak Tini. Ya. Kau tadi di mana dia? Di mana? Di mana yuk? Di sini sekarang. Kayak main buka Pak. Di mana? Oke, Di sini. ini. Ya. Kan dirimu kan pengen jadi jurnalis kan? Iya, Ini pengen sudah belajar. Saya undang temanku ini. Ah, Ya, bisa nanti kita tanya siapa mereka yang berdua ini sebenarnya. siapakah mereka? Siapakah Siapa kami? ke kita? Langsung saja kita tanyakan. Ayo. Telah hadir di tengah-tengah kita jurnalis
perempuan-perempuan hebat. Oh my god. Hebat. Yang Hebat. satu Insya Allah hebat. nama lengkapnya siapa kakak? Ya, saya Kartini Nenggolan. Kartini Orang Nenggolan. Jawa. Orang Jawa. Nenggolan. Oh belum tentu siapa Kartini Manado. Nenggolan. Konsepnya saya yang Jawa ini. Oh, Oh, bapak yang Jawa. Jawa. Saya Oh, Jawa. aku kui Aku kayak kui tansi. Kwitansi. Yang satunya perkenalkan siapa? Nana Rahman. Nana Rahman. biasa dipanggil. Biasa dipanggil Aco. Ya, Nana. Nana. Kira bang. Pernah lihat. Nana, iya Nana. Nana. Kalau gini, kalau dari Mbak Nana ya, Mbak Nana sama Ibu Tini bisa nggak? Kakak Kak. ini. Ah, ibu terus pak. Iya sudah. Maaf, saya Jiwamu ke bapak-bapakan sekali. Ibu. Ibu. lagi pencari pendamping. Cari pendamping. Iya. Ya. Iya. Boleh. Bisa cerita Kak, keseharian dari kakak-kakak ini yang cantik ini. Aish, Alhamdulillah dibilang cantik. Yang mana Saya dulu? Iya. yang Senior tua dulu, atau yang senior dulu. Bukan yang tua. yang Yang lebih berpengalaman. Ya, Ah. yang lebih berpengalaman. Itu dia, Pak. Itu dia. Kalau yang tua temanku. Iya, saya juga nggak mau dibilang tua, makanya saya Yang dari lebih tadi bilang berpengalaman. kakak. Kemarin di Gade nggak laku. Siapa? Saya di Kilwan. Karena sudah tua nggak laku. Di besi tua lah aku pasti. Iya. Di bus itu. Ya, kalau untuk menjadi seorang jurnalis itu kan saya sendiri mulai belajar menulis itu ternyata sulit. Jadi jurnalis itu. Kalau untuk apalagi kakak Tini kan seorang perempuan jadi jurnalis turun lapangan itu seperti apa tantangan yang dihadapi itu? Memang kalau tantangan kita sebagai jurnalis perempuan, sebenarnya tantangannya sudah ada sejak dulu. Mungkin teman-teman perempuan, jurnalis perempuan tidak pernah tahu bahwa kita sebelum Indonesia merdeka, kita sudah punya jurnalis perempuan. Ada yang disebut namanya, kalau tidak salah itu perempuan, jurnalis perempuan harus tahu bahwa kita punya yang namanya jurnalis perempuan masa perjuangan itu Rohana Kudus. Dia adalah pahlawan kemerdekaan, Tokoh tapi dia pers juga, juga ya? tapi dia juga adalah seorang jurnalis perempuan. Dia menyuarakan soal kemerdekaan. Beritu apa? Mungkin teman-teman juga tahu soal Trimurti. Trimurti juga yang adalah seorang pejuang. Dia berjuang menulis dari tulisan-tulisannya untuk kemerdekaan. Dan bahkan dia itu beberapa kali dipenjara akibat artikel-artikel yang terbitkan. Dari Untuk tulisannya itu ya? memperjuangkan. Dari Iya. karya tulisannya Memang itu dia? tantangan sebagai seorang jurnalis perempuan sudah ada sejak dulu. Nah, kita sekarang sebenarnya istilahnya sama dengan kemerdekaan, tinggal mempertahankan bagaimana kita memperjuangkan. Jadi tantangan sebagai jurnalis perempuan itu sudah ada sejak dulu dan sekarang, di masa sekarang. Sejak dulu sebenarnya saya ini tidak punya cita-cita jadi jurnalis. Tidak ada terpikir saya sejak SD, SMP, SMA saya bekerja sebagai jurnalis. Kalau boleh tahu sebelum terjun dari ke jurnalis ini kira Dulu, saya kan orang dari kampung. Nah, dari kampung. Sama, saya juga dari Kita kampung. semua dari kampung. Sama. Setelah lulus SMA saya datanglah ke Kota Palu untuk melanjutkan kuliah. Nah, orang tua saya termasuk orang yang keras, orang Batak lah, orang Jawa Batak. Orang Batak itu termasuk keras. Waktu itu saya kuliah di Unpad, ambil jurusan administrasi negara. Oh jauh ya? Jauh, tidak ada urusan hubungannya politik. dengan jurnalis. Orang tua saya itu kan berpikir ketika apalagi anak perempuan berada di kota, dia pasti berpikir kalau dia kuliahnya pagi, terus sore dia ngapain? Dimasukkanlah saya di sekolah tinggi juga ya, namanya STIMIK Bina Mulia. Jadi saya waktu itu dua sekolah, tapi waktu itu saya masuk di sekolah itu agak sore jam 5. Terus bapak saya berpikir loh, di antara jam kau setelah kuliah jam 2 atau jam 12, rentan itu kau ngapain? Ada waktu lowong. Ada ya waktu di situ. lowong. Ini perempuan sendiri di kota, saya ngekos. Orang tua bisa enggak cari aktivitas? Nah, kebetulan waktu itu ada penerimaan pegawai bagian iklan di harian saya sekarang mercusuar. Masuklah saya mendaftar. Salah satu koran besar Pak. Nah, di masuklah Palu. saya mendaftar di situ itu 2004. Saya ini masih semester 2 loh. Dari Kuliah. tahun 2004 sudah gabung di Mercusuar? Iya. Lama. Nah, saya bergabung di situ jadi bagian iklan, terus waktu itu pemimpin redaksi waktu itu mewawancara, dia bilang kayaknya kau ini cocok jadi jurnalis karena waktu dulu kan memang saya orangnya tomboy. Oke, kita coba dites lah saya menulis. Dia bercerita soal kecelakaan, terjadi kecelakaan di depan kantor. Saya menulis. Ternyata dia melihat hasil tulisan saya, oh bagus, kau jadi wartawan saja. Besok kau masuk di kantor, kau ikut wartawan ini untuk belajar liputan. Nah,
Kan banyak juga orang yang tidak tahu basic dasar menulis untuk karya jurnalistik itu. Mungkin apa saya sih? juga tidak tahu dasar soal menulis, tapi memang dulu saya waktu SMA suka mengarang. Oh, Bahasa Indonesia saya itu bagus. Jadi memang dasar itu mulai dari kita sekolah, dasar menulis. Ketika kita sudah tahu menulis, sebenarnya itu dasar-dasar menulis jadi jurnalis itu sebenarnya dari kita di bangku sekolah sudah ada. Jadi kita diajar, tapi memang style penulisan berita itu kan agak beda. Tapi yang penting kita sudah bisa menyusun. Nah, disitulah kita sudah bisa punya dasar. Jadi saya menceritakan soal bagaimana saya menjadi jurnalis. Tantangan, nah ini Ya, tantangan yang luar biasa. Jadi awalnya saya meliput ini dulu, meliput pendidikan. Diberikanlah saya, kau mau post di pendidikan, meliput soal pendidikan, soal sekolah-sekolah. Nah, suatu ketika ada kasus, dulu kan itu namanya jual beli buku itu kan dilarang, setelah adanya dana bos. Itu kalau temanku jual beli tembakau itu bisa. Dana bos itu kan luar biasa. Tantangan awal saya jadi wartawan itu adalah ketika saya meliput soal ada orang tua melapor wah sekolah ini menjual buku. Saya buatlah tulisannya. Setelah saya buat tulisan oleh redaktur, oleh oke boleh ini diterbitkan. Terbitlah di Mercusuar. Besoknya terbit, datang gurunya. Saya ini orang wartawan baru kaget, aduh ternyata apa Dia yang saya komplain? tulis. Tidak. Komplain. Komplain Bahkan dia soal datang tersebut. dengan suaminya. Iya. Katanya ini suaminya orang yang kerja di Mabes lah apa, dia seakan mengancam. Jadi memang di situ tantangan saya awalnya, berat ini jadi wartawan, apalagi kita perempuan punya resiko tinggi, Iya. tiba-tiba kita pulang ke kos atau diapa-apakan. Nah, ternyata memang kalau kita redaksi kita baik, ya kalau memang produk jurnalis itu adalah setelah diterbitkan itu adalah tanggung jawab oleh redaksi. Jadi wartawan tidak lagi duduk Oh, bukan tanggung berhadapan. jawab dari penulisnya Tidak. lagi ya, itu tanggung Nah, jawab ketika redaksinya sudah. berita itu sudah diterbitkan oleh medianya, itu bukan tanggung jawab wartawan. Penulisan, ya. Saya belajar dari situ, oh yang penting memang betul-betul berita yang kita terbit itu akurat, ada data. Paling utama adalah data. Jadi kita perempuan itu memang punya tantangan. Resiko kita jadi korban mungkin kekerasan akibat berita kita tuh paling tinggi sebenarnya perempuan. Kalau laki-laki mungkin saya bisa lawan. Kalau kita perempuan, Iya. nah, tantangan itu dulu yang saya alami. Apalagi saya di koran kan, kita mengulas, bukan sekedar setelah ada berita tulis terbitkan kayak sekarang kan online, ada isu diterbitkan besok lagi atau sebentar berapa menit lagi ditulis lagi, klarifikasi tulis lagi. Tapi dulu kita kan harus memang detail kita tulis sesuai fakta, data. Ya. Itu kalau pengalaman dari kakak Tini sendiri. Kalau untuk Ini Nana. Nana, Kita ini gimana? Mbak Nana. Mbak Nana sendiri bekerja di mana sekarang? Sekarang di TV masih ya, alhamdulillah belum lama. Di TV terus Di radio juga. di radio juga. sama- Kalau untuk pengalaman sendiri, kalau kakak Tini berbicara soal pengalaman ini di media cetak, kita mau tahu pengalaman Nana di Pengalaman Nana dari TV Gimana nih? sebelum dengan terjun radio. ke jurnalis. Iya. Dari mana dulu? Dari radio dulu apa langsung di TV apa dari TV ke Boleh juga radio? dari sana dulu baru ke sini boleh juga. Iya. Terserah dari mana. Dari mana? Bebas. bebas ya, Bebas bebas. ya. Oke, Renang asal. berenang kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, jadi kalau berbicara soal pengalaman ya, jujur saya belum punya banyak pengalaman, khususnya di di dunia jurnalis ya. Apalagi di televisi juga saya baru ikut gabung itu di tahun kemarin TV mana, Mbak? di Kompas TV Kompas dong. TV. Kompas TV. Oh, Kompas TV. Mantap. Kompas TV dong. Kayak pernah dengar, Pak. Kayak pernah dengar Pak ya? Kayak Iya, Pak. pernah dengar. Saya juga Bapak kayak agak Kayak ini kenal ya? Kenal. Jangan dibocorkan Nur Hasna, ini pura-pura. Bocorkan deh, Nah. Saya juga kayaknya kenal dua orang ini. Saya juga kayak kenal. Kan pura-pura ini cuma talk Tunggu show. dulu, tunggu dulu, Bu. Saya dengar-dengar ini Mbak Nana ini Ya. selain sebagai jurnalis ada job yang lain. Apa itu? Dia sebagai MC. Oh, Oh iya, bisa kadang habis sebelum MC saya penari tiang dulu Pak. Jadi Canda. MC. Canda. MC ya. Jadi Berarti semua ya, radio, TV, MC semua disikat. Iya, Pak. kalau masih ada pekerjaan lain, kalau Boleh. bisa saya sikat. Gitu. Ayo kita pulang tambal ban, ayo. Semua disikat. Kalau kalau bisa di otomotif saya buka bengkel Pak. Tunggu, Nah. Gitu. Kalau ceritanya tadi di radio ya, Iya di radio. dengan di TV. Kira-kira kalau boleh tahu itu ada kendala nggak sih bedanya di radio dengan di TV? Oh, kendala sih pasti ada. Cuma kalau misalnya berbicara soal perbedaan antara radio dan TV kan kalau radio orang tahu kita Cuman di audio belakang saja, layar, cuman istilahnya audio. di belakang layar gitu kan. Kalau TV ya kita di depan layar. Nah perbedaannya di situ. Kalau misalnya kayak saya kemarin memang awal dari ini saya MC dulu, mulai dari MC waktu itu masih zamannya kuliah saya sudah mulai ambil job MC. Terus semester
semester 4 kuliah itu saya sudah dapat tawaran buat masuk di salah satu radio komunitas pada saat itu. Nah setelah itu saya belajar dari situ jadi buat siaran. Boleh dipotong ini? siaran. Saya boleh minum? Oh, silakan. Sorry. Air minumnya di bawah, Pak. Orang haus. Oh, dari tangan di bawah. Maaf. Bilang. Tamu ini kayaknya tidak dilayani baik ini. Hampir tertigo. Saya bertertigo ini gara-gara. Minta maaf. Minta tolong minumannya Bapak bukakan. Saya sebentar ya minumnya. Oh, iya. Oke, lanjut. Ngomong Lanjut, saya baru oke. minum. Jadi setelah dari radio di komunitas itu beberapa tahun kemudian baru saya masuk ke radio swasta. Nah di situ mungkin saya masuk di sekitar tahun 2017 sampai saat ini. Dan saya masuk di televisi itu awalnya sih coba-coba seperti itu kan. Gue kayak klinik Tongfang, Pak. Awalnya saya coba-coba, Awalnya saya ternyata coba-coba. betul. Pas dicoba-coba ternyata enak. Akhirnya lanjut. Akhirnya lanjut. Nah, kira-kira ada tantangan nggak sih kalau saya sebagai penyiar ya, penyiar radio dengan presenter TV. Kira-kira kalau pas misalnya kalau di radio itu kan nyiar sendiri itu Kayak ngomong tantangannya sendiri. kan mungkin bosen gitu ya, cerita sendiri di balik layar gak ada. Kayak orang stres itu ngomong sendiri. Ngomong sendiri gitu kan. Kira-kira bisa Ngomong dengan cerita mic. kayak pengalaman Halo? gitu nggak? Ya, kalau karena pada dasarnya mungkin rasa kepercayaan diri saya itu tinggi. Oh, alhamdulillah. Itu intinya. Itu intinya. Percaya diri. Percaya diri. Percaya diri dulu, Pak. Salah belakangan untuk belajar proses. Setuju, sepaket, Iya. sepaket itu. Jadi karena memang itu, jadi awalnya kan memang saya sudah tahu kalau radio ini memang harus dibutuhkan rasa percaya diri gitu. Karena kita di dalam juga pasti itu udah tahu ngobrol sendiri kan, nggak ada orang kecuali ada teman buat siaran berarti kita ngobrolnya berdua. Jadi dari situ mulai tumbuh jadi kayak biasa aja gitu. Cuman memang tantangannya sih dari kalau bicara soal radio dan televisi itu dua beda ya. Kalau misalnya di radio kita lebih mengandalkan Voice ya? Suara juga. suara, tapi kita juga harus berwawasan yang luas gitu juga. ya kan. Tapi kalau untuk soal buat berita nih beda kan sama kayak kalau jurnalis televisi atau jurnalis media cetak misalnya atau media online biasanya kita yang turun langsung ke lapangan cari berita. Nah kalau di radio biasanya kita mengandalkan berita orang lain gitu. Oh, iya. Oh, dibaca. Tinggal baca ya. Misalnya Kita dari jadi koran atau online gitu dibaca. Jadi kalau di radio kita jadi penyampai berita yang sudah Oh, dibuat iya. orang gitu, entah dari media online, dari cetak, itu semua kita tinggal menyampaikan. Adapun mungkin sedikit-sedikit yang tinggal kita tambahkan sedikit kata tata bahasanya atau apalah kayak gitu. Kalau informasinya tidak bisa kita rubah. Kalau misalnya di televisi kemarin saya baru coba dan kemarin ternyata enak. Enak tenan. Ternyata Tunggu, Lis. wah seperti ini ternyata kalau di televisi. Di TV ternyata seperti itu, Pak. Masih awal, belum merasa, Pak. Bagaimana susahnya? Oh karena masih awal ya. Iya, Jadi kayak pengalaman pertama pas kemarin dapat liputan awal di Kompas TV, cari liputan, oh ternyata begini harus ini harus pintar buat naskah sendiri seperti itu. Kalau kan. untuk ambil gambar juga? ambil gambar juga gitu, jadi harus belajar. Makanya Jadi saya, serba bisa ya, semua harus dikuasai semua juga. harus dikuasai ternyata. Jadi kita tidak, saya pikir kan Oke. kemarin setelah kita masuk TV kita hanya depan layar, Iya, depan layar. depan gitu. layar ya. Ternyata kita juga harus cari berita, terus buat naskah gitu. Oke. Nah itu tantangan yang luar Itu biasa. tujuannya apa sebenarnya? Kan biasanya kan kalau Nana sendiri kan reporter. Itu kalau reporter kan biasa cuma di depan layar Iya. saja menyampaikan berita, informasi kepada masyarakat. Tujuannya untuk turun lapangan itu apa sebenarnya untuk seorang reporter? Ya sebenarnya sih kalau tujuan yang kita turun lapangan langsung ya biar kita tahu situasi yang sebenarnya seperti apa, data yang kita dapatkan itu bisa kita bisa olah sendiri kayak gitu toh. Jadi kayak oh iya ini seperti ini. Jadi kita bisa tahu situasi situasi di lapangan seperti ini. Jadi penyampaiannya juga lebih bagus lagi gitu. Kalau Nana di depan Bicara layar TV. lapangan, sorry Ya, bro. Oke, lapangan apa nih, Pak? Bicara Lapangan di bola. lapangan bola. Sebagai jurnalis, terlebih ini sebagai jurnalis perempuan. Iya. Kalau di lapangan biasanya ada kendala apa itu biasanya yang terjadi? Karena sebagai jurnalis saja nggak mudah kan, apalagi sebagai jurnalis perempuan. Apa biasa pengalaman-pengalaman yang biasa ditemui di lapangan Ya. kayak gitu? Kalau saya sih dari pengalaman yang saya alami sejak, karena saya kan jadi jurnalis ini masih sangat muda. Saya masih umur sekitar 20 tahun. Jadi sebenarnya banyak tantangan. Terutama, bisa minum? Silakan. Saya sudah minum. Terima Terutama kasih. memang kita akui wartawan perempuan itu jarang bertahan. Karena banyak tantangan dihadapi entah internal atau eksternal. Yang salah satunya itu eksternal. Soal pelecehan Yep.
Ya, itu, mungkin ya, itu kasus-kasus pelecehan. kekerasan ya. Saya yakin sadar atau tidak disadari dari 100% jurnalis perempuan 80% pernah melakukan mengalami pelecehan, entah dia sadar atau tidak, tapi itu namanya pelecehan. Entah dia digombal oleh narasumber, entah SMS Oh, iya. mesra, itu kan sebenarnya pelecehan Iya, loh. betul-betul. Contohnya mungkin kayak gini ya, Nana Rahman. Anda sering menyampaikan informasi. Kira-kira Anda kapan menyampaikan perasaan kamu? Nah, itu kan salah. Kalau dia tidak terima kan bisa. Dasar. Oh, itu kan gombal. Ini Pak, marmoto. Tapi kayak banyak orang yang suka modus Iya, kan biasa modus, biasa Betul, narasumber, SMS. Halo sayang, Oh, kalau gitu saya ya. tidak bisa terima kan itu Iya, pelecehan Bentuk juga. pelecehan ya. Bentuk pelecehan, Bapak mengirim SMS atau WhatsApp menggombal, halo sayang. Namanya kita perempuan selalu tersudutkan karena kita mungkin hai cantik. Itu kan sebentuk-bentuk pelecehan. pelecehan, ya. Kalau Kita- saya temanku biasa saya WA. Halo Bandung. Gombal. Jadi itulah tantangan kita kalau di lapangan, apalagi kalau liputan-liputan yang agak sensitif. Saya kan sudah beberapa kali juga ikut liputan investigasi soal ancaman-ancaman, bahkan diancam dibunuh. Saya pernah. Pernah mengalami itu? Pernah. Bahkan kemarin saya kerja sama dengan Tempo Fellowship, saya bahkan diancam mau dibunuh. Dari Tempo sendiri meminta saya untuk ke Jakarta di rumah aman karena saya sudah mendapat ancaman-ancaman itu. Tapi saya yakin dengan berita saya itu akurat, saya yakin saya tidak akan diapa-apakan lah. Tentunya kalau liputan-liputan seperti itu yang harus pasti mempunyai data yang lebih lengkap. Iya, memang harus data, bicara data. Dokumen apa semua itu mungkin harus. kita Kenapa penuhi. kenapa perempuan saat ini perempuan tidak diberikan ruang? Perempuan kan kebanyakan di redaksi yang soft, hiburan, apalagi Tapi, liput-liputan hiburan, bisnis. Bisa dicerita nggak tadi diancam kan? Itu kira-kira mengangkat tema apa sih? Gitu? Saya Atau soal apa? korupsi. Korupsi. Kemarin korupsi. sangat Korupsi yang luar biasa, melibatkan Pak, liputan soal melibatkan korupsi. memang pejabat tinggi di Kota Palu. Nah, itu kan memang perempuan jarang akan mendapatkan porsi umpamanya Nana umpamanya di redaksi pasti mereka khawatir Nana nggak mampu nih. Padahal kita punya kemampuan loh. Karena memang sekarang ini kan di media sendiri saya akui sendiri di newsroom saya sendiri masih bias gender. Ketika disuruh liputan, coba liputan demo. Mana saya disuruh pergi liputan demo? Paling jangan nanti pasti yang dilempar. laki-laki ya? Pasti laki-laki. Pasti yang laki-laki. Gitu. Itu tantangan jurnalis perempuan. Yang Atau itu kedua, mungkin bentuk dari dari redaksi untuk melindungi ya? Apa? enggak, bukan seperti itu. Kita kan namanya soal kesetaraan gender bukan seperti itu. Ya. Tidak seperti itu. Belum tentu umpamanya laki-laki rolis di redaksi saya belum tentu dia mampu. Saya lebih mampu. Saya laki-laki Pak. Iya, Dia kau laki-laki belum tentu kau mampu melakukan itu. Saya Iya, lebih Pak. saya lebih cerdas, mungkin saya lebih pintar mencari data. Tapi itu itu dia. selalu dipahami oleh redaksi sendiri. Oh enggak, kodratnya perempuan tuh lemah. Apapun tuh lemah. Rumah. Padahal Wah, sebenarnya jantung. kita kuat. Perempuan itu kuat. Makanya begini, kalau saya buat teman-teman perempuan jarang lah. Paling ketika dia mungkin masih muda jadi wartawan, ketika dia menikah. Nah, itu di newsroom yang kita pikirkan redaksi, ruang laktasi. Oh iya. Itu kan Betul, cuti betul. hamil. Cuti hamil, Ketika cuti hamil, melahirkan. ketika saya hamil 1 bulan ada cuti. Dari redaksi tidak memberikan atau dari media tidak memberikan, otomatis sudah saya hamil habis melahirkan sudah tidak usah lagi kerja. Oh sudah kamu tidak produktif lagi, cari yang lain. Itu kan tantangan tantangan perempuan. semua Kenapa ya. jumlah wartawan perempuan itu hanya sekitar dari survei AJI hanya sekitar 30% dari jumlah. 30%. Ibu aktif di organisasi. Ya juga. kebetulan Bisa saya cerita nggak? sekarang sekretaris AJI. Jadi kita baru-baru melakukan survei dari AJI Indonesia, dari 100% itu hanya 30% perempuan. Itu pun mereka ditempatkan di tempat-tempat yang soft. Hiburan, Iya. presenter, Iya. jarang investigasi paling 1-2. Berarti 6%-nya aja. Sekretaris aja. Karena si jurnalis Independen. 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 Nana mau jadi sekretaris saya? Sekretaris apa? Karet karet. Mau pulang di Harpun ini Pak. termasuk salah satu pelecehan bukan sih? Sebenarnya Tidak Pak, itu tawaran kerja Pak. Itu tawaran kerja. jadi bukan sekretaris, Pak. memaknai pelecehan itu harus ada. Kalau Iya, kau Pak. merasa tidak Tidak terganggu, tidak terganggu, it's cuma- okay. tapi jangan sampai apa-apa ya. terlalu vulgar. Iya, Itu iya, sudah benar, pelecehan. benar. Tapi kayak tadi tidak kan? Tidak ya? Enggak, kalau Pak, cuma sekretaris. apa, Mau bukan tidak jadi apa-apa. sekretaris. Boleh. Kebetulan Kayaknya- mukaku udah disorot Pak tadi Kak. Dua laki-laki di depan sini, Ya. Raja Gombal. Iya. Saya bukan Raja Gombal Pak. Raja Atau Poker. jangan raja tit gitu aja.
gini nih, ngomong-ngomong sebagai jurnalis kan, saya pernah dengar ada istilah jurnalis senior dengan jurnalis Junior. Senior dan Itu junior. kalau untuk gitu. sekarang masih ada Masih gap-gap ada perbedaan istilah seperti gitu. itu. Kalau sekarang sudah tidak ada. Kalau saya Tidak sudah ada. ada. Ketika dia senior itu bukan dilihat dari masanya dia saya sebagai wartawan sudah 15 tahun umpamanya Nana yang baru 3 tahun, oh saya senior. Tapi sebenarnya kita sama, senior dalam hal apa? Umur, oke. Tapi kemampuan, belum tentu saya lebih pintar dari Nana. Kan itu udah tentu kayaknya. Enggak, maksud saya senior junior itu enggak ada di Benar-benar. di Ya, jurnalis itu tidak enggak ada ada yang gap itu namanya lagi tidak ya? ada, tidak ada. Ada ya. Kita tinggal masing-masing bagaimana memperlihatkan kemampuan kita. Jangan kita, jangan saya kenapa kita harus hilangkan nama senior junior karena ketika wartawan baru masuk, saya takut ke sana orang lebih senior, saya enggak punya saya enggak tahu apa. iya. Enggak pede. Nggak Baru pede. melihat umpamanya kita pakai istilah senior junior, orang sudah tidak pede untuk maju. Iya. Tapi Padahal kalau kita Nana bilang tadi harus percaya diri. Percaya kan? diri. Harus percaya diri, Pak. kita sebagai senior ya senior di usia lah. Iya. Kalau untuk senior di pengalaman atau pengetahuan kita sudah mereka mungkin lebih Tapi senior enak dari Pak kita. senior di usia. Nah, aduh jangan. Enak. Apa? Yang muda belum tentu merasakan yang tua. Pak, Ah, nantinya. betul. Yang tua Iya, sudah, Pak. sudah pernah merasakan yang Iya. muda kan. Iya. Kalau Kalau Nana- ya Nana- dari Nana Nana sendiri gimana? berebut Pak. Senior. Apa nih? Berebut dengan Nana. Soal Semua mau tanya Nana junior- Pak. Soal junior dan senior nih ceritanya. Ya sebenarnya sih saya setuju sama Kartini. Sebenarnya dalam hal-hal apapun, apalagi dalam organisasi atau apapun, itu lebih baik tidak ada yang namanya senior dan junior seperti itu. Tapi alangkah baiknya ketika kita yang masih baru misalnya itu bisa lebih menghargai yang sudah lebih berpengalaman. Makanya saya bilang lebih seperti dari itu. segi Jadi usia bisa saja. belajar ya, belajar dari Belajar pengalaman dari mereka situ. juga. Jangan mentang-mentang kita tahu tidak ada lagi istilah senior dan junior. Jadi kita bisa Iya. seenaknya karena kita pikir tidak ada istilah junior senior di sini kan seperti itu. Jadi kita maunya terserah apa mau dibikin kayak begitu kan. Jadi itu jangan seperti itu. Jadi tetap kita harus istilahnya orang bilang tahu diri. Menghargai lebih tua. Menghargai, iya, bukan juga cuma menghargai yang lebih tua, cuma memang kita harus menghargai yang lebih berpengalaman karena biar bagaimanapun kita Menghargai masih yang baru. lebih tua. Iya. Ayam. Lambat ya. Jadi itu sih poinnya kalau dari saya sendiri karena begitu. Jadi memang saya lebih setuju tidak ada istilah junior dan senior, tapi saya sebagai yang masih baru, saya harus tetap menghargai yang lebih senior atau yang lebih berpengalaman seperti itu. Karena saya memang harus banyak belajar dari mereka. Kalau Nana sendiri berdasarkan pengalamannya kalau selama liputan itu pernah tidak liputan yang berat-berat kayak teroris? Kau kan selama ini teroris soft terus, atau apa. presenter, Kan di depan di kamera depan kan begini kan biasa sih gitu. angkat besi Pak, liputan yang berat berarti melakukan sambil angkat besi Pak begini Pak. Saya Nana Rahman, terima kasih angkat besi Pak. Liputan berat ya. Iya, liputan yang temanya agak berat begitu. Selama ini sih ya karena memang masih baru istilahnya di Kompas itu sampai sekarang kayaknya belum ya Kak. Saya masih ambil yang soft gitu karena memang sebenarnya saya masih mau belajar, belum berani ambil yang seperti itu karena memang saya harus banyak belajar dulu sama yang lebih berpengalaman. Kenapa saya mau ambil yang soft dulu? Karena dari situ saya harus belajar Kok saya bangga ya dibilang Kompas terus Pak. Gini bro, saya dari tadi penasaran ini, Iya. kan sebagai jurnalis tau, perempuan, kira-kira reaksi warga mungkin atau pacar? Pacar, iya. suami. Jadi orang yang dikenal kan Iya. di depan layar kelihatan terus. Ini seru, Iya. Tanggapan seru nih. dari mungkin keluarga Iya. atau bagaimana? Ini seru nih, Pak? ini Iya, iya, iya. Gimana? Kadang kan ada keluarga juga emang sudah Iya. landos jadi Sudah jurnalis landos. bahaya Iya, atau bahaya. mungkin apa. Kayak Karena gimana? setiap jam bisa keluar kan untuk liputan. Apalagi untuk ada liputan risiko, kejadian. kan? Risiko, Iya, ada risiko, risiko. betul. Keluar sendiri misalnya tengah malam liputan, nah itu kan risiko juga. betul. Dari pihak keluarganya sendiri tuh pernah tidak melarang sudah enggak usah jadi Sabar dulu yang jurnalis. jawab saya dulu. Yang atau- muda dulu lah. iya. Nah ini kalau Kan belum menarik- kawin kan? Iya belum. Oh itu. Nggak usah judi kan ya belum. Pengumuman. Nana Rahman, reporter Kompas TV, belum menikah. Masih jomblo. Ada yang jomblo. tertarik? Serius Telepon di jomblo. nomor ini. Jadi belum ada pacar gitu. Jomblo serius. Astagfirullah. Jangan dibongkar Pak, jangan dibongkar. Nana, Panas di sini. saya ada Kembali ke pantun. laptop. Saya ada Kembali ke pantun buat laptop. Nana. Apa tuh? Iya. Waduku boda 5. Iya. Kita selalu bersama. Panjul kurang ajar Pak.
narasumber digombal terus Pak, meleleh orang Pak. Kayaknya ada umur yang pegang parang itu. Weh, dengar Nana tadi Pak, Nana digombal panas Pak. Iya, yang gombal Saiton. Panas. Oke, lanjut ke tema. Oke. Dari keluarga. Kalau dari keluarga, pertama dari keluarga ya. Dari keluarga itu awalnya saya terjun kayak cari misalnya gini, setelah saya selesai kuliah, ini kan harapannya orang tua gitu ya, bukan harapan sih. Orang tua itu apalagi kalau di kampung itu maunya tuh anak kita habis sekolah jadi PNS kan, misalnya begitu. Kita tidak bisa, maksudnya kita tidak menyalahkan keinginan orang tua yang berpikirannya ke arah situ gitu. Jadi setiap anak yang sekolah di kota misalnya setelah selesai harus jadi PNS gitu. Nah awal dari situ saya bilang tidak, PNS itu belum tentu menjamin, gitu. Belum tentu menjamin kan. Kenapa saya pilih jadi pekerja freelance? Karena memang passion saya di situ gitu. Untuk apa? Untuk apa saya kerja di tempat yang bukan di situ passion saya, akhirnya nanti saya tidak mencintai pekerjaan saya. Dimana Betul. kita kalau kerja Temanku kita nih PNS, PNS, pengangguran negeri sipil. negeri Iya. Belum. Nggak menjamin memang. Iya. Itu ya PNS yang tidak menjamin. Iya, sih PNS memang. yang tidak menjamin. Jadi saya selalu bilang sama orang tua saya kalau saya kerja ini insya Allah memang karena sesuai passion, saya mencintai pekerjaan saya, insya Allah pekerjaan saya juga akan mencintai saya dengan berarti akan datang terus gitu yang saya harapkan. Jadi saya meyakinkan dan akhirnya ya oke. Nah itu waktu saya pertama kali masuk di radio. Setelah saya di televisi, mereka ini welcome sekali karena oh iya masuk TV nih, anak-anak masuk TV ya kan, bangga gitu. Tapi setelah saya sempat cerita kalau jadi jurnalis di TV itu mas seperti ini. Kadang saya bilang kalau misalnya ada liputan teroris gitu kan, kita harus siap untuk terjun. Sempat langsung, aduh jangan. Kalau itu bahaya, maksudnya jangan. Bisa maksudnya kalau misalnya ada jalan lain atau ada teman-teman yang lain bisa ke situ, tidak harus kau. Kenapa harus kau gitu? Tapi itu sudah kewajiban misalnya Jadi awalnya sempat kayak keluar saja dan kalau gitu kan saya bilang tidak, itu masih bisa dicarikan solusinya seperti itu. Cuman memang itu hanya dalam keadaan darurat saja seperti itu. Jadi lama-lama saya yakinkan karena memang takutnya tadi itu kan. Terus apalagi kalau pikir jurnalis itu paling kalau misalnya cari berita sampai tengah malam atau sampai keluar kota kita harus ke sana kan. Karena penugasan ya. Iya gitu. Jadi akhirnya pertama sih agak kurang setuju. Takutnya kalau misalnya saya harus keluar kota atau misalnya saya harus pulang tengah-tengah malam, tidak ada yang mendampingi, tidak ada temannya. Intinya Cari orang yang mendampingi. Jadinya kayak tujuannya orang tua ini kayak cari dulu pendamping baru ngomong di situ gitu kan. Gitu. Intinya bekerja sebagai jurnalis itu harus siap ya. Iya betul, harus siap. Siap muka belakang. Harus siap. Dan tapi akhirnya sekarang semua keluarga sudah menerima dan tentunya bangga. Apalagi orang-orang di kampung kan. Nana dah. Nana jurnalis. Siap jadi pendamping. Nana. Apalagi tampil TV tuh. Apalagi kalau sudah tampil di TV kan. Aduh. Kita tanya dulu sama Kakak Tini ini. Dari tadi kita fokus dulu sama Nana kan. Gimana Kakak Tini? Apa ini Kakak Tini? Apa ini? Mau digombal? Itu yang kita tanyakan tadi, bagaimana kira-kira Kira mau digombal. reaksinya. Saya tunggu mau digombal sebenarnya. Oh mau digombal juga. Astaga. Saya takut diharapun Pak sama yang berewang depan itu. Takut diharapun sama yang berewang Pak. Yang di belakang sob. Wih bayangkan mukanya Bang Angga saya begini. Dia nggak main harpun. Apa? Main injek kaki. Saya tunggu jadi tapi sudahlah. Karena ada yang Waduh saya diancam Pak tuh. Kelihatan Pak dari situ Pak. Aduh. Sudah injek kaki kan tempel gini. Jadi jatuh. Aduh, soal tantangan sebenarnya saya ini orang yang bandel sebenarnya dari dulu. Bukan bandel dalam arti saya nakal, tidak. Dulu saya ini kan sebenarnya sudah bandel dalam hal pekerjaan ya. Dulu saya sebenarnya sudah jadi seorang polwan. Oh, gitu. Jujur, jadi ketika orang tua saya sudah mendaftarkan saya di Manado, nah waktu itu kan saya di Palu. Setelah om saya datang menjemput, saya lari waktu itu. Sudah didaftar, sudah mau siap untuk sekolah di kepolisian. Tapi waktu saya memang ya dasarnya kita memang tidak boleh dipaksa apa yang kita inginkan. Cita-cita saya enggak ada bilang mau jadi wartawan atau mau jadi polisi atau mau jadi PNS, enggak.
Jadi Berarti memang hampir sama kayak temanku kemarin mendaftar peluan dia jatuh di kecantikan, jatuhnya di kecantikan dia sama pinggul. jadi tantangan sebenarnya itu datangnya dari diri saya sendiri. Tapi alhamdulillah orang tua saya memang orangnya welcome, apapun yang dipilih oleh anaknya silahkan, yang penting baiklah buat dia. Kira-kira ada ini enggak sih apa mungkin sedikit protes ya dari mungkin suami ya kakak ini Ketika atau kita anak-anak begini, gitu? ketika kita memilih pasangan, apalagi kita sebagai jurnalis, kita seorang perempuan, kita harus komitmen dulu dari Iya, awal. betul. Kamu awalnya Tuh, ketemu pelajaran, nah, begini nak, ya. awalnya dengar, oke. Oke. Kamu awalnya ketemu Iya, saya iya. seorang jurnalis, Iya. jam kerja saya Betul. tidak ada yang Tidak atur, menentu ya? tidak Iya, menentu. Saya kadang malam harus liputan, harus turun, Iya. subuh, Iya. atau lagi berpelukan di kamar ketika ada Tiba-tiba telepon ada dari liputan. redaksi, turun. Iya. Nah itu komitmen dari awal ketika menikah. Saya kalau ketemu dengan saya dalam kondisi saya sebagai jurnalis, kau harus menerima. Tidak boleh protes, bukan tidak boleh protes dalam hal pekerjaan saya, tidak boleh kau protes. Tapi ada hal-hal mungkin yang, oh jangan ini berbahaya, bolehlah. Tapi harus komitmen dari awal bahwa inilah pekerjaan saya. Kau mencintai saya, kau juga mencintai pekerjaan Wih. saya. Saling mencintai. Berarti itu syarat ya, syarat. Berarti itu syarat. Syarat kalau Kalau misalnya Nana cari- mau memang tetap komitmen sebagai jurnalis, karena Iya, ketika betul. kebanyakan jurnalis perempuan teman saya ketika dia sudah menikah pasti putus habis di situ. Memang terus terang jurnalis itu tidak bikin kaya, Iya. tidak bakalan bikin kaya kita. Tapi jurnalis itu membuat kita mungkin memberi berkah buat orang lain. Oke, mungkin harta tidak kaya, tapi wawasan Wawasan kaya. kaya. Iya. Karena itu Ketika yang paling ketika penting. Nana bilang kau jadi PNS, atasan kau kepala dinas umpamanya. Saya jadi jurnalis, saya tidak punya atasan saya mungkin di perusahaan media, tapi gubernur bisa jadi teman saya, Iya, betul. polisi bisa jadi Kalau teman kita saya. PNS-nya tidak, bukan maksud merendahkan. Ya tidak, tapi sama pekerjaan semua itu sama. Karena semua sama. Tapi jadi jurnalis itu lebih wow ya. Iya. Lebih wah. Wah. Karena selain kita Kayak ini, sebagai Nang. iya. Wah. Wah, jadi Keren jurnalis. itu sepatu. Oh, iya, Pak. Keren. Di mana? Saya beli di King Java Sauce. Keren Pak. Barangnya berkualitas semua, Pak. Mantap, keren-keren di situ. Saya sembunyi King sepatunya. Java Sauce. Di mana tokonya? Tokonya di Jalan I Gusti Ngurah Rai, dekat Iya, Bundaran iya. Palupis itu. Oh, Mau dekat cari Palupis. sepatu sekolah, Keren. sepatu kantor, semua ada. Oh, sepatu sekolah ada. Ada sepatu bola, sepatu futsal. Sepatu roda ada. Kecuali sepatu kuda, enggak ada, Pak. Betulan. Sumpah saya demi Allah, tidak ada sepatu kuda di situ dijual. Serius. Di situ cari sepatu-sepatu yang berkualitas di situ dong. Kayak ini dong. Keren. Habis. Jadi minder Jadi kita ingat dengan sepatu, ingat cari sepatu, Ingat King Java Sauce. Itu. Siap. Jadi nanti kalau mau beli sepatu, boleh jalan-jalan sana. Iya, kebetulan anak saya punya sepatu sekolah sudah kecil. Ada di sana. Sepatu yang kecil bisa besar di sana. Oh, Pakai kecil besar, Pak. Oke, bro. Ya. Ngomong-ngomong desain ini ruangan, kamu tahu siapa yang buat? siapa? yang buat? King Java Mebel. Wih, lagi King Java, Jadi Pak. King Java itu bukan cuma jual sepatu, dia juga melayani untuk pembuatan mebel, furniture. Oh, bisa. Iya, Jadi dia pesan juga lemari apa semua bisa? bisa. Ini Mau semua bikin trali besi, pengeboran sumur, dia melayani semua. Meja. Buset, Bikin iya. meja bisa. Semua ini. Pokoknya nanti kita punya rumah nanti ya. Kita punya. Siap, Nanti siap. kita ke King Java saja. Semua ada di Semua situ. ada di Jadi buat bangun rumah bisa. Pesan kursi pelaminan bisa? Bisa. Pesan jodoh bisa. Oh, Ya, asal jangan kerandaan ya. Pesan jodoh, Pak, ini yang susah, Pak. Oke. Ah. Temanya di sini kira-kira ada yang mau disampaikan nggak? Mungkin kesan-kesannya sebagai jurnalis gitu. Kesan dan pesan. Karena setiap profesi kan orang pasti ada Ya, atau yang minimal dicintainya. suka dan dukanya Suka lah, dan kan? dukanya sebagai jurnalis. Iya. Suka dan duka sama sebenarnya seimbang antara Seimbang, suka ya. duka sama. Iya. Hmm. Cuma memang kalau saya sebagai apalagi kita jurnalis perempuan, kita sadar setiap perusahaan media saya yakin namanya masih bias gender itu Ya, kita bisa masih catat ada. 80%. Sebenarnya saya juga menitipkan pesan buat teman-teman jurnalis perempuan. Kenapa jurnalis perempuan itu di Indonesia, apalagi kita di Kota Palu sangat sedikit karena itu banyak tantangannya. Jadi salah satu yang harus penting kita lakukan adalah kita berorganisasi. Di sini ada AJI, ada IJTI, ada PWI, ada PFI dan sebagainya. Itu sebenarnya kenapa kita harus berorganisasi perempuan? Ketika kita masuk di organisasi, kita di situ kita bisa mengumpulkan apa semua keluhan kita. Organisasi bisa menyelamatkan kita.
Di IJTI ada, umpamanya kau soal upah tidak layak. Iya. Itu kan bisa, begitu juga di AJI. Yang kedua, kita sebagai jurnalis perempuan jangan merasa minder. Kita mampu kok, biar Iya, kalian laki-laki kita mampu. Betul. Ya, yang kedua juga yang ketiga buat Nana, komitmen. Kalau kau memang mau tetap sebagai seorang jurnalis, tugas-tugas sebagai jurnalis itu seperti apa, kau mau bertahan dengan profesimu seperti saya yang orang bertanya, Tin, kau sudah umur berapa sih? Masa masih mau bertahan sebagai jurnalis? Ya, ini lagi ya soal apa? Mungkin Tini kan sudah Kakak Tini. Oke. Kakak Tini kan sudah lebih dulu lah. Saya tidak mau bilang senior atau junior karena tidak boleh ada perbedaan kan. Lebih dulu dalam dunia jurnalistik. Itu kalau perbedaan jurnalistik sekarang dulu dan sekarang itu seperti apa? Perbedaan dulu dan sekarang, dulu saya masih muda, sekarang sudah tua. Betul juga. Pak saya salah tanya, Pak. Perbedaan dulu. Tapi kan saya tanya jurnalisnya, bukan Saya orangnya. kira dulu saya jurnalis, saya dulu Bukan masih itu muda. konsepnya Jenab. Kalau ditanya dulu dan sekarang, dulu saya belum jadi jurnalis, sekarang Iya. saya jadi jurnalis. Gitu kan. Aduh, semakin Untung dia wartawan TV, beras. Pak. Jadi perbedaan dulu dengan sekarang sebenarnya ada sih perbedaannya, tapi Iya. sebenarnya agak sedikit, agak kecil. Apalagi kita perempuan, tantangannya dulu sekarang sama, cuman memang di sekarang semua agak serba praktis. Iya, lebih ke Apalagi era teknologi ya. digital. Iya. Dulu kita liputan, Tin, tugasmu ini liputan, turun lapangan. Ini kita ada, aduh pulsa habis, nelpon, nggak mungkin. Sekarang ada WhatsApp. Kita carilah orangnya. Sekarang WhatsApp, WhatsApp lebih praktis, atau ini Tin, ini mendadak loh, harus segera dikirim fotonya. Kita kan bisa mengandalkan teman. Iya, betul. Sekarang kan era digital semakin dipermudah. Jadi tantangannya sekarang sebenarnya tinggal itu bagaimana kita media, Bapak membenting media ini sekarang namanya hoax. Iya. Hoax itu yang paling, memang hoax itu apalagi tahun pemilu ke depan ini kan hoax itu luar biasa. Jadi dulu dan sekarang sebenarnya sama. Tantangan cuma karena kita di era digital, tantangan Mengikuti lebih besar. perkembangan teknologi ya. Karena kenapa di era digital hoax paling Iya, betul. Itu yang merajai tantangan sekarang. paling Tantangan kita. Kalau ya dulu mungkin kita tantangannya sama apa ya? Media apalagi hoax di media sosial kan itu Iya. paling Iya, sering. media sosial memang itu tantangan kita. Apalagi kita sebagai jurnalis perempuan, itu namanya kejahatan digital. Iya. Itu kita harus waspada juga, kita sebagai jurnalis jangan-jangan kita dimata-matai oleh orang karena dia dendam, oh sana Nana itu pernah jadi presenter, dia ungkapan soal saya kasus korupsi, oh tunggu Nana, saya bongkar data-datamu, saya ambil barangkali dokumen pribadimu, saya sebarkan, itu kan Kejahatan digital. kejahatan Mungkin bisa digital. diartikan kalau untuk cari popularitas mungkin di sosial media. Iya. Tapi kalau untuk Tapi ada mencari batas-batasannya. kebenaran atau verifikasi itu beritanya Iya. harus di Apalagi media kita jurnalis, sebagai jurnalis perempuan, jurnalis bukan perempuan, kita harus hati-hati, hati-hati bermedia sosial. Jangan sampai semua fitur yang ada di media sosial kita gunakan, tapi harus kita batasi seperti lokasi. Itu paling rawan ketika saya menulis suatu kasus. Oh dilihat kau setiap jam segini kau di kantor, setiap jam segini. Karena kita update Iya, status, betul, kegiatan kita lokasi, ditahu kan, kegiatan betul. ditahu rutin. Oh dia Kegiatannya. kosong rumahnya. Oh dia jam segini jangan. Kalau bisa ya kita batasi lah. Boleh bermedia sumpah kayak Nana, halo saya di sini, tapi jangan sampai kita take lokasi, itu paling penting. Iya, Karena jangan orang bisa sampai membayar, oh detail ya Nana informasinya. jam segini lah dia jadwal menyiar Jo. Iya, Menyiar, oh Nana punya jadwal menyiar jam segini, oh kosong rumahnya. Karena Jadi gitu. ini untuk closing. Closing. Jadi untuk Nana sendiri. Sabar dulu Pak, sebelum closing Nana bisa foto. Kan wartawan Iya, ini, Pak. foto kita. Bisa foto? Iya, Bisa dong. Bisa? Bisa. Ayo, Ayo, kita foto. foto kan? Saya yang foto. Iya. Loh, maksudnya? Salah Bambang. Kira bisa, kan bisa tanya Pak, bisa foto? Ah. Bisa foto, maksudnya foto kami Pak. Makasih loh Pak, makasih. Iya, sama-sama. Pak, kayaknya Jangan akhirnya- bosan datang ke sini. Aku ingat Kayaknya airnya nggak cukup ini. Aduh. Berhubung airnya sudah mau habis, bagaimana kalau kita tutup saja nih acara ini? Iya. Ya? Jadi sudah paham kan yang disampaikan ini Sudah sebagai Pak, jurnalis. saya sudah banyak dapat pengalaman. Oke. Iya, terima kasih untuk Mbak Nana Sama-sama. Kak Tini sudah Terima datang ke kasih. studio. Terima kasih buat Jadi, Cuma talk show. Talk Show. Iya. Untuk- Cuma talk show. Saya lupa namanya Pak tadi. Cuma talk show. Oke, teman-teman. Teman-teman terima Kita kasih sudah saksikan. closing. Nah, closing.